Ini dia pohon pulai atau biasanya masyarakat Kabupaten Goa menyebutnya Rita. Pohon pulai ini banyak sih tersebar di seluruh Indonesia, tapi pemanfaatannya itu masih minim. Nah, kalau di sini pohon pulai bisa dibikin sebagai lemari pendingin. Yuk, mari kali ini berpetualang melihat potensi pohon pulai atau Alstonia solaris di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pohon yang juga dikenal sebagai kayu gabus ini biasanya digunakan sebagai pohon peneduh di kawasan perkebunan. Hal ini dikarenakan batangnya yang tinggi serta daunnya yang rimbun dan melebar ke samping. Walau keberadaannya melimpah, namun jenis kayu pulai kurang disukai sebagai materi bahan bangunan karena teksturnya yang mudah melengkung. Kelebihan pohon pulai ini mengandung banyak kambium, jadi otomatis penyerapan terhadap airnya juga baik sehingga bisa menurunkan suhu di sekitarnya, otomatis bisa jadi dingin. Makanya pohon pulai ini setelah ini langsung mau saya bikin jadi lemari pendingin ramah lingkungan. Ayo Pak, boleh potong? Untuk membuat lemari pendingin dari kayu pulai cukup sederhana. Satu batang kayu pulai yang telah ditebang, selanjutnya dibelah dan dijemur di bawah matahari hingga kering. Setelah itu, balok kayu dipotong pipih dan rata sesuai ukuran kulkas yang diinginkan. Jadi ini kita sedang proses untuk membuat rangka dan yang harus dipastikan adalah kayunya benar-benar kering. Salah satu cara untuk memastikan ini benar-benar steril adalah kering seperti ini. Karena untuk pemotongannya juga tadi pas ada kayu yang basah jauh lebih sulit. Setelah mendapat ukuran kayu yang sesuai, rangka lemari pendingin pun dibentuk. Walaupun tebal, kayu pulai mudah dilubangi dengan paku karena struktur kayunya yang lunak. Walau bersifat lunak, namun tak perlu khawatir, kayu ini cukup kuat dan tak mudah patah. Jadi ini memang sengaja dibikin agak renggang karena nantinya akan disiram air kan, otomatis kalau kayunya menyerap air akan mengembang kayunya. Kemudian juga dibikin renggang supaya bisa gampang untuk dilepas pasang. Organisasi Pangan Dunia atau FAO mencatat dalam 10 tahun terakhir terjadi kehilangan buah dan sayur di Indonesia sebanyak 28%. Jumlah ini setara dengan 8 juta ton di setiap tahunnya. Kehilangan terbesar terjadi saat pasca panen dan proses pemasaran. Hal ini dikarenakan jauhnya jarak kebun ke lokasi pemasaran serta minimnya fasilitas yang memadai untuk menjaga kualitas buah dan sayur. Hadirnya refrigererator atau kulkas berbahan pulai ini diharap bisa menjadi jawaban. Memang beberapa warung di sekitar sini udah pada banyak yang pakai refrigererator ini atau lemari pendingin ramah lingkungan. Karena ini sama sekali tidak menggunakan listrik. Cara mendinginkannya itu cukup di dalamnya dimasukin air, kemudian kayunya ini akan menyerap air, otomatis suhu dalam box ini turun sehingga jadi dingin ya Mbak ya. Nah, tinggal dimasukin buah atau sayuran, jadi awet deh di dalamnya. Ini nih. Bisa dilihat kayu-kayunya juga udah basah. Jadi ini yang bikin dingin, udah nyerap airnya. Sedikit pengetahuan, kambium atau bagian dalam batang pada tumbuhan berkayu berfungsi sebagai jaringan penyerap dan pengangkut zat-zat dari akar menuju batang dan daun. Itulah sebabnya kambium mampu menyerap banyak zat, termasuk air yang ada di sekitar. Makin banyak kambium, makin banyak pula air yang terserap. Seperti halnya pada kayu pulai ini. Beneran dingin dalamnya. Saya nggak menyangka loh kalau beneran dingin itu. Jadi
Ini tomat yang sudah 2 hari dan di dalam refrigerator. Kalau dilihat sih emang seger-seger. Dan ini adalah tomat yang seperti ini. Tuh. Padahal di sini daerahnya cukup dingin, tapi ya kayak gini tomatnya. Sedangkan yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau refrigerator kita, seger. Penurunan suhu 3 hingga 5 derajat pada refrigerator ini mampu menghambat proses pembusukan buah selama 1 hingga 2 hari. Hanya saja perlu diperhatikan juga air sebagai bahan pendingin terus tersedia. Kemudian sesekali tambahkan juga sedikit asap cair agar jamur tidak tumbuh pada dinding kayu yang lembab. Jika terus difungsikan, kulkas tanpa listrik ini mampu bertahan dengan masa pakai selama 3 bulan. Wah, benar-benar sebuah inovasi luar biasa. Dan ini menurut saya inovasi yang keren banget. Secara kayu pulai ini bisa didapat di mana saja, kemudian juga jauh lebih hemat karena nggak pakai listrik. Pendinginnya itu cuma menggunakan air aja dan limbahnya tidak merusak lingkungan. Inovasi yang kayak gini, top deh Mbak, keren.